Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan malam Majelis Riset GKI Sampit edisi Selasa 3 September 2024, yaitu terdapat dalam Kitab Kidung Agung 5 ayatnya yang kedua sampai yang ke-8. Masuk dalam perikop kerinduan mempelai perempuan. Saya akan membacakan Kidung Agung 5 ayatnya yang ke-6. Kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil, tetapi tak disahutnya. Kidung Agung 5 ayat yang kedua sampai ke-8. Saya mengambil tema jangan pernah menyesal. Saudara-saudara, ada pepatah bijak yang menyatakan bahwa penyesalan selalu datang di belakang, atau penyesalan akan muncul ketika semua telah terjadi. Artinya, kita akan selalu menyesali ini dan itu setelah semuanya berlalu. Rasa menyesal timbul karena pilihan yang kita ambil tidak pas, atau suatu tindakan yang diambil menghasilkan suatu hal yang dapat merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Sehingga ada orang yang berkata, seandainya saja hidup ini mempunyai kontrol Z, maka aku akan kembali ke titik sebelumnya. Seringkali kita menjadi terlena atas perbuatan dan hidup yang kita lakukan dan kita jalani. Dan sesuatu yang menimpa kita baru menyadarkan kita. Kecenderungan perbuatan yang seperti itu membuahkan penyesalan di akhirnya. Mengapa dulu saya tidak begini atau tidak begitu? Kita seakan-akan menyalahkan diri kita sendiri. Kita menyesali, dan itu semua ternyata tidak cukup. Tapi yang paling penting, supaya kejadian yang sama, yang serupa, tidak akan pernah terulang kembali. Saudara-saudara, Kidung Agung atau para ahli menyebutnya sebagai kumpulan lagu-lagu cinta, memiliki bahasa puisi yang begitu vulgar karena berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan yang oleh beberapa penafsir akhirnya digambarkan sebagai relasi antara Tuhan dengan umatnya, selain mengena kepada relasi antar sesama. Kekasih di sini dikatakan terlalu lama menunggu di luar, tapi ternyata perempuan selalu malas dan juga untuk segera membukakan pintu. Akhirnya kekasihnya pergi. Dia mencari kemana-mana tapi tidak diketemukannya. Dan rindunya menjadi sia-sianya. Walaupun rindunya pada waktu itu sangat begitu dalam. Apa yang terungkap dalam nas kita ini menggambarkan penyesalan mempelai perempuan akibat ketidaksiapannya, sehingga kekasihnya berlalu begitu saja. Padahal ia mendengar kekasihnya mengetuk pintu, tetapi ia enggan untuk bangun, untuk sekedar membukakan pintu bagi kekasihnya. Dan ketika kemudian ia bangun dan membukakan pintu, ternyata kekasihnya telah pergi. Keterlambatan ini yang membawa akibat yang begitu menyedihkan.
Ini juga menunjukkan bahwa cinta tidak boleh untuk dipermainkan. Ini suatu gambaran bagi kita bahwa bisa jadi kita pun melakukan hal yang sama seperti mempelai perempuan ini, kendati pun mungkin konteksnya yang berbeda. Kita seringkali tidak membukakan pintu hati kita bagi Tuhan. Kita tidak mau menyambut kedatangannya. Padahal Tuhan berkenan memanggil dan datang kepada kita. Namun, kita sering mengeraskan hati kita. Untuk itu, nas ini mengingatkan kita, mari sambut Dia. Jangan sampai sikap kita membuahkan penyesalan di akhirnya. Karena Allah di dalam Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Dia mengungkapkan cintanya yang begitu besar kepada kita, bahwa aku mencintai engkau. Kasih Allah dalam Yesus Kristus itulah suatu kasih yang nyata. Kasih yang bukan sekedar kata-kata atau ungkapan belaka, namun telah dibuktikannya. Dia mencintai kita dengan perbuatan-perbuatan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Suara Allah tetap abadi, menggemakan perasaannya yang paling dalam, sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat yang ketiga. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Sekali lagi, bagaimana kita menanggapi kasih Allah yang begitu tulus di dalam kehidupan kita? Tidak perlu kita ucapkan. Tapi dalam hidup yang mau kita jalani ini, mari kita melakukan yang terbaik, yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Bapa yang rahmani dan rahimi, yang pengasih dan penyayang, sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Firman pada hari ini mengingatkan kepada kami, seringkali kami mengeraskan hati kami ketika Tuhan memanggil kami untuk datang kepadamu. Tetapi melalui firman-Mu, kami diingatkan bahwa Engkau telah datang melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Dan Engkau mengungkapkan begitu besar cinta-Mu kepada kami. Kasih Allah dalam Yesus Kristus merupakan kasih yang nyata. Kasih yang bukan sekedar kata-kata atau ungkapan semata, namun telah dibuktikan melalui peristiwa Golgota. Dengan kasih-Mu Engkau menebus kami dari segala dosa-dosa dan salah kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam terang kasih Tuhan, menjalani hidup yang berkenan kepadamu bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.